slide ke-12. Nah, flowsheet barging activity sebenarnya di pelabuhan sendiri ada bagian customer, kemudian di bagian pelabuhan sendiri ada depth head ya, departemen head, kemudian ada section port service, ada port operation, dan juga ada inventory controlnya. Nah, flowsheet barging sendiri memang awalnya dimulai dari customer yang memberikan batch nominasi yang kemudian diolah oleh port service. Port service adalah bagian dari pada teman-teman PAMA yang memang kerjanya adalah mengatur batch priority atau keluar masuk tongkang di jetty PAMA. Nah, kemudian dari teman-teman bagian port operation itu melakukan persiapan kargo di bagian depan hopper atau on-ground, sehingga pada saat tongkang sandar kargonya cukup dan tidak ada delay ya untuk tongkang itu sendiri. Nah, kemudian di inventory control ini juga melakukan schedule barging dan juga melakukan kontrol inventory serta kualitas dari batubara yang diminta. Jadi misalnya dari customer meminta dengan kualitas A dengan nominasi tongkang A. Nah, dari teman-teman quality ini yang akan mengontrol apakah di lapangan yang dilakukan eksekusi oleh teman-teman operation ini berjalan sesuai dengan plan yang diberikan oleh customer atau tidak gitu. Nah, kemudian port service setelah mendapatkan batch priority, dia melakukan schedule tongkang urutan barging tongkang ya. Itu kemudian melakukan inisial draft atau biasanya untuk mengukur tongkang kosong gitu ya sebelum diisi dengan batu bara. Nah, kemudian melakukan batch cleaning atau inspection bersama surveyor. Nah, ini sebenarnya untuk memastikan apakah tongkang tersebut dalam kondisi yang bersih, kemudian tidak ada return cargo atau muatan sisa yang dibawa dari pelabuhan sebelumnya atau seperti apa gitu ya, sehingga tidak terjadi kontaminasi di proses loading maupun pada saat asal dari tongkang tersebut ya kontaminasinya. Nah, kemudian pada saat proses ya dilakukan barging, nah ini sampai dengan final draft survei ya. Final draft survei kemudian lengkap diinput di database. Yang menginput adalah teman-teman dari inventory control serta melakukan read BA atau berita acara loading yang kemudian desain oleh depth head pelabuhan ya, dalam hal ini PAMA, dan juga desain oleh customernya ya. Kemudian dari WA tersebut dilakukan pengiriman ke engineering dan juga ditahgikan oleh FA gitu ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat proses barging, yang pertama adalah kondisi batch yang layak pakai ya. Kemudian ketersediaan displacement table, sebenarnya ini berguna untuk mengukur nanti akan menjadi acuan, tabelnya akan menjadi acuan untuk mengukur kargo yang masuk ke dalam tongkang ya. Kemudian ketersediaan produk yang akan di loading atau dikapalkan. Nah, biasanya di pelabuhan, baik di port Paringlahung dan Teluk Timbok, tetap diusahakan untuk ketersediaan kargo itu cukup di depan on ground gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghindari delay waktu sehingga menyebabkan harusnya tongkang tersebut sudah bisa keluar tepat waktu karena ada proses rehandling atau memindahkan material yang jauh mendekati hopper, itu membuat tongkang tersebut yang harusnya selesai misalnya dalam 4 jam ya, itu bisa menjadi delay ke 6 jam atau bahkan ke 7 jam atau bahkan lebih gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketersediaan produk juga menjadi
ukuran produktivitas pada saat loading gitu, karena menyangkut kecepatan loading di pelabuhan. Nah, kemudian memastikan ketersediaan alat-alat support seperti wheel loadernya, kemudian dump trucknya, kemudian bus loadernya sendiri, ya bahkan sampai ke dozer dan ekskavator ya. Nah, persyaratan keselamatan dalam pengapalan atau barging memang ada 3 potensi bahaya dalam pengapalan ya. Ini umum saja bahwa ada bahaya kimiawi, kemudian bahaya membara sendiri atau kita kenal dengan spontaneous combustion ya, dan juga ada muatan tidak rata dan longsor. Nah, ini cukup membahayakan ya. Kalau misalnya muatan tidak rata, biasanya dari tugboat atau dari kapten kapalnya biasanya enggan untuk melakukan pelayaran gitu ya, karena posisi tongkang itu miring misalnya, atau bahkan batu bara di dalam tongkang terbakar misalnya. Itu cukup membahayakan pada saat dilakukan pelayaran ya. Nah, hal-hal tersebut yang memang harus kita perhatikan sehingga aman melakukan pelayaran membawa batu bara dari pelabuhan ke tempat tujuan ya.